مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi untuk selanjutnya Bapak akan masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, waktu dan tempat Bapak persilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, yang selanjutnya sebelum kita masuk pada materi hari ini, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu agar mengetahui siapa yang masuk dan tidak masuk. Ya, Aris Winandar, Saya, Pak. Mustafa. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua pada pembelajaran Bapak pada hari ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk pada materi hari ini, apakah anak-anak masih ingat pada pembelajaran minggu lalu? Iya Pak. Ya. Nah, itu bahas tentang isim fa'il kan Pak? Oh iya betul. Ya, bagus. Berarti Mustafa mempelajari pelajaran pada minggu lalu. Apakah Aris mempelajari atau tidak? Belajar, Pak, tapi sudah lupa. Ya, nanti tolong dipelajari Baik. lebih sering ya. Baik. Jangan suka main game-game. Baik, Pak. Ya, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk pada materi kita pada hari ini. Untuk anak-anak semua, apakah ada yang sudah tahu materi kita pada hari ini? Belum Pak. Belum. Berarti kalian belum buka buku ya pada hari ini. Kok tahu? Ya. Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang isim tafdil. Apa Pak? Isim tafdil. Isim tafdil. Iya. Nah, oke. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit lebih awal dulu pada isim tafdil ini karena biar kita enak mempelajari materi kita pada hari ini. Jadi, dalam kehidupan kita keseharian, kita sering mendengar kata-kata kamu lebih cantik atau kamu lebih ganteng. Kalau cowoknya ya, jangan kebalik. Jangan cowoknya lebih cantik dan ceweknya lebih ganteng. Berarti itu jangan sampai gitulah. Nah, dalam membandingkan suatu dengan yang lainnya, dan salah satu yang dibandingkan itu ada yang memiliki kualitas yang lebih atau kurang dari yang lain. Nah, misalnya dalam contoh, kamu lebih ganteng dan dia kurang ganteng. Itu memiliki kata lebih dan kurang. Jadi sebelum kita masuk pada isim tafdil lebih dalam, apakah isim tafdil ini, apakah anak-anak sudah tahu isim tafdil itu gimana? Belum Apakah Pak. Belum dengar. Belum tahu. Belum ya. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit. Isim tafdil adalah Islam yang diambil dari fiil yang menunjukkan bahwa
ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat yang akan tetapi yang satu melebihi yang lain dalam sifat tersebut. Nah, jadi atau definisi lain yang mengatakan bahwa Islam tafdil adalah Islam yang mustaq yang memiliki makna lebih dengan pola wajan untuk muzakkar dan untuk muannas. Mufadal terletak sebelum isim tafdil, sedangkan sesudah Islam tafdil itu dinamakan mufaddal alai. Coba anak-anak, apakah ada yang sudah paham untuk sampai di sini? Masih bingung Pak. Masih bingung ya. Jadi mau nanya Pak, jadi mufaddal tuh yang ada di sebelum isim tafdilnya ya Pak? iya betul. Isim. Ya. Jadi untuk selanjutnya, dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa wajan Islam tafdil hanya satu, yaitu untuk muzakkar dan untuk muannas. Nah, jadi ada sedikit catatan, yaitu pada hamzah pada wajan. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Baik, Pulpen Pak. buku disiapkan. Habis Pak, main HP. Jadi untuk hamzah pada wajan ada yang dibuang dalam 3 kata, yaitu contohnya yaitu khairun, syirun, habbun. Jadi lafal tersebut merupakan Islam tafdil atau isim tafdil maksud Bapak, yang berasal dari ikhnir, ashrun, ahabbun. Nah, jadi untuk menghilangkan hamzah banyak berlaku untuk lafal dan misalnya yaitu syira dan khairi. Sedangkan untuk lafal habbun terhitung sedikit. Sebaliknya menetapkan hamzah pada lafal ashrun, akhbarun terhitung sedikit. Nah, jadi untuk penjelasan pengertian tentang isim tafdil, apakah anak-anak sudah jelas untuk mengetahui sebelum kita masuk pada penjelasan inti kita? Alhamdulillah Pak, udah mulai jelas Pak. Alhamdulillah. Untuk Aris gimana? Apakah Siap. sudah jelas? Siap, jelas Pak. Ya. Jadi itulah ada beberapa pengertian yang telah Bapak sampaikan. Nah, jadi ada sedikit contoh ini dari Bapak. Misalnya, Jakarta akbar min Surabaya. Apakah kalian tahu tentang contoh seperti itu? Tidak. Membandingkan kan Pak? Ya, membandingkan. Ulang Pak. Jakarta akbar min Surabaya. Apakah anak-anak tahu arti dari Jakarta akbaru min Surabaya? Ya, Kalau Pak. yang tahu tolong angkat tangan. Nah, saya Pak. Ya, silakan Nah. Mustafa. Jakarta akbar min Surabaya. Jakarta lebih besar daripada kota Surabaya. Ya, bagus, dapat nilai 100. Ya. Bagus, berarti untuk Mustafa sudah agak paham ya tentang bahasa Arab. Oh iya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak ada contoh lagi. Ya, tolong siap-siap ya anak-anak. Siap. Kalau bisa menjawab nanti ada nilai plus lah dari Bapak. Khalida amhar min ukhti. Apa? Kurang jelas Pak. Kurang jelas ya. Khalida amhari min ukhti. Khalid Amharida. Ukhti min ukhti. Khalid lebih pandai daripada ukhti. Ukhti, saudara perempuan saya. Iya, betul. Nah, Benar Pak ya? ya betul. Alhamdulillah. Ya, berarti sudah paham ya? Alhamdulillah anak-anak? paham Pak. Oke. Nah, jadi itulah beberapa contoh dan pengertian yang telah Bapak sampaikan. Nah, jadi untuk selanjutnya untuk mengetes pada pembelajaran kita hari ini apakah anak-anak sudah paham dan atau yang belum paham. Jadi Bapak ada sedikit tugas untuk anak-anak. Jadi untuk tugas kita langsung dikerjakan ya sekarang. Siapa? Jadi untuk tugas kita pada hari ini Bapak minta carikan contoh 3 saja. Contoh dari isim tafdil. Nah,
Jadi untuk 3 contoh tersebut Bapak minta langsung dicari. Oke, untuk waktunya dimulai dari sekarang. Tulis di buku Pak. Apa? Tulis di buku. Ya, boleh ditulis di buku. Ya. Kalau langsung disebutkan boleh Pak ya? Ya, boleh juga. Berapa menit Pak? Waktu 2 menit saja. 2 menit. Ya. Bapak tunggu ya. Nah. Tiga kan Pak? Ya, 3 saja. Mungkin anak-anak di sini lebih dari tamatan dari sekolahnya, sekolah agama gitu kayak MTS gitu ya. Nampaknya agak paham-paham gini. SMK Pak, saya SMK Pak. Oh, SMK. Oke, anak-anak apakah sudah dapat? Ya baru 1 nih Pak. Ya, kalau 1 coba sebutkan terlebih Ya. dahulu. Qairo asra'u minal qitar. Apakah benar Pak? Ya, apa? Langsung dengan terjemahannya. Qairo asra'u minal qitar. Pesawat lebih cepat daripada kereta api, Pak. Ya, apakah itu betul? Pesawat lebih cepat dari kereta api? Benar lah Pak, pesawat lebih cepat Pak dari kereta api. Iya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti setor 2 lagi ya. Siapa? Nah, untuk Mustafa apakah sudah dapat? Baru 2 Pak. 2 ya, tolong sebutkan dari 2 itu. Ya, Pak. Contoh pertama, ana ajmalu min aris Pak. Aris, ya. Apa dengan terjemahnya? Saya lebih ganteng dari aris Pak. Ya, ya betul, nggak apa-apa. Yang penting itu kan menandakan lebih. Ya. Yang keduanya, Nah, hakibati ausa min hakibatihi Ustaz. ya apa langsung dengan terjemahan? Tasku lebih besar daripada tasnya. Oh ya, betul. Berarti Arif tinggal cari 2 lagi. Ya, saya sudah dapat Pak 1. Ya apa? Ini Zaidu huwa aktsaru min Amru. Yang artinya Zaid lebih utama daripada Amru. Oh iya betul. Berarti dia lebih diutamakan gitu Iya. lah ya. Ya. Baik Pak, siap. Apakah Mustafa? Udah Satu Pak. lagi. Ada yang terakhir. Ana arna minkais ya Pak. Ya. Nah, artinya saya lebih kaya daripada Anda Pak. Iya. Amin. Ya, amin. Kita doakan sama-sama. Semoga kita kedepannya sukses terus. Amin, amin. Nah, jadi langsung Pak, saja. saya sudah dapat Pak. Ya. Yang ketiga Pak, saya kan tadi baru 2. Jadi Oh belum iya dapat. iya betul. Yang ketiga. Nah ini Pak, Fatimah ajmalu min akhina. Jadi Fatimah lebih cantik daripada saudaranya. Iya, betul. Berarti lebih cenderung ke wanita ya kalau gini. Iya Pak, normal Pak. Berarti itu termasuk ke Mu'annas. Iya, betul. Nah, jadi Bapak lanjutkan sedikit materi kita karena waktu kita ini sangat terbatas sekali. Nah, jadi syarat-syarat membentuk isim tafdil. Jadi sebelum kita mempelajari dari isim tafdil ini ada syaratnya. Jadi syarat membentuk isim tafdil ada beberapa persyaratannya. Yang pertama yaitu berasal dari fi'il sulasi mujarrad. Dan yang kedua dari fi'il musbat, bukan dari fi'il manfi. Yang ketiga dari fi'il mutasyarib, tidak dapat dijadikan isim tafdil. Dan fi'il mabni ma'lum. Dan yang kelima yaitu dari fi'il tam dan fi'il nakis lainnya tidak dapat dijadikan isim tafdil. Dan yang keenam menerima untuk dilebihkan lafal, misalnya mana, tidak dapat dijadikan isim tafdil. Nah, yang ketujuh, isim tafdil tidak boleh dibuat dari lafal yang menunjukkan warna cacat dan hiasan seperti kihlun aurun surun. Ya. Jadi gitu ada syarat-syarat untuk membentuk isim tafdil. Nah, jadi untuk
selanjutnya, apakah anak-anak sudah mengerti tentang isim-isim tafdil kita pada hari ini? Allah paham, Pak. Insyaallah ya. Jadi maka dari itu apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini dapat bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi untuk selanjutnya anak-anak saya berikan tugas di rumah ya, agar lebih mendalami suatu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi untuk ini pada pembelajaran kita pada hari ini Bapak akan memberikan tugas terlebih dahulu. Nah, jadi Bapak minta carikan contoh isim tafdil yang berbentuk muzakkar dan 5 berbentuk muannas. Nah, jadi Kerjaan di rumah ya, Pak. ya kerjakan di rumah. Nanti untuk pengumpulannya bukan pada mata pelajaran kita, Bapak minta kumpulkan pada hari besok. Nah, akan Bapak koreksi langsung untuk ketua kelas, langsung diantarkan ke kantor saja ya. Siap, baik Pak. Nah, jadi untuk isim-isim tafdil ini sangatlah penting untuk dalam mempelajari pada pembahasan bahasa Arab kita pada hari ini. Ya, untuk selanjutnya apakah anak-anak dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Apakah anak-anak ada yang bisa? Kesimpulan isim tafdil. Apakah Aris bisa? Belum Pak. Belum. Kalau Mustafa? Nah, saya coba ya, Pak. Oh iya, Coba, silakan. Pak. Nah, jadi isim tafdil itu artinya isim menunjukkan makna lebih Ya. ketika dibandingkan dengan sesuatu. Kemudian cara membentuknya yaitu harus dari wazan, harus dari berupa dari fiil sulasi mujarrad dan Ya. tidak bisa dari fiil rubai. Kemudian isim yang berada sebelum isim tafdil dinamakan mufaddal, sedangkan yang berada setelah isim tafdil disebut mufaddal alaih. Kebanyakan wazan fiilnya adalah af'alu dan ditambah huruf min. Contoh ana ajmalu minka dan lain sebagainya. Itu saja sih, Pak, kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang isim tafdil. Oh, gitu ya. Ya bagus. Ada pengetahuan tentang pada isim tafdil kita pada hari ini, dan Bapak akan menambahkan sedikit tentang kesimpulan kita pada hari ini. Nah, jadi isim tafdil adalah isim yang diambil dari fiil yang menunjukkan bahwa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat. Akan tetapi yang satu melebihi yang lain dalam sifat tersebut. Jadi untuk pembentukan isim tafdil juga harus memenuhi persyaratan. Jadi salah satunya harus berupa fi'il sulasi. Nah, dan yaitu berupa fi'il sulasi mudzarat, dan ada 4 hal yang berkenaan dengan isim tafdil. Yang pertama, apakah anak-anak tahu? Yang pertama yaitu pembuangan alfa pada isim tafdil dan tidak idafah penetapan. Al-fada isim tafdil. Isim tafdil dimudahkan kepada isim nakirah. Dan isim tafdil itu dimudahkan kepada isim ma'rufat. Pembuangan hamzah hanya banyak berlaku pada lafal khairu dan syarru. Nah, jadi apakah anak-anak, Bapak tanya lagi sebelum kita mengakhiri pada pelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak paham? Alhamdulillah, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Mungkin cukup, Pak Aris. Ya cukup juga Pak. Ya, mungkin cukup juga ya. Nah, sebelum kita masuk ke apakah anak-anak untuk pembelajaran pada minggu depan, apakah anak-anak sudah tahu? Apakah yang sudah membuka buku paket Oh, bahas tentang isim kana kan, Pak? isim kana? Oh, ya betul, isim kana. Nah, jadi untuk pesan Bapak pada hari ini, apa yang sudah Bapak kasihkan ke anak-anak untuk tugas ataupun
memberikan untuk mempelajari di rumah agar apa? Agar bisa lebih mendalami pada materi kita pada hari ini. Nah, jadi untuk anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Sekali lagi. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Untuk Mustafa, Apa mungkin SPE apa? Apa mungkin isim tafdil bisa dibentuk dari fi'il rubai, Pak? tidak. Jadi hanya dari fi'il sulasi mujarrad saja, Pak? Iya, betul. Gitu. Ya. Jadi untuk selanjutnya Bapak butuh satu orang lagi untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya Bapak minta Aris untuk menjelaskan kesimpulan. Ya, baik. Terima kasih, Pak, sudah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan. Nah, kesimpulan saya tidak jauh berbeda dengan Bang Mustafa. Istim tafdil itu adalah membandingkan lebih dari yang A, contohnya saya tadi pesawat lebih cepat daripada kereta api. Nah, berarti pesawat itu lebih daripada kereta api kecepatannya. Nah, itu saja sih, Pak, yang kesimpulan dari saya. Gitu ya. Tidak ada tambahan dari teman-teman lain? Cukup ya. Jadi untuk anak-anak, untuk mungkin pembelajaran kita pada hari ini mungkin cukup sampai di sini. Jadi apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf, dan untuk penyampaian Bapak kurang jelas boleh ditanyakan kembali pada minggu depan. Nah, Baik, jadi Pak. untuk sebelumnya, untuk ketua kelas disilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Baik, teman-teman, sebelum Kita- kita maaf, teman-teman, berakhirnya pembelajaran kita, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.